Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bisa melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan pada pertemuan yang terakhir, kita telah membahas tentang adanya perubahan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, dan itu sesuatu yang normal, satu hal yang biasa terjadi pada para ulama. Sebab ulama, meskipun mereka ulama, namun mereka tidak pernah berhenti belajar. Dan ketika mereka terus belajar, terkadang mereka menjumpai hal yang baru yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Lalu terjadilah perubahan pendapat dari apa yang sebelumnya telah mereka sampaikan. Dan itu bagian dari prinsip al-ilmu la ya'riful jumud, bahwa ilmu tidak mengenal kebekuan. Dan mereka memiliki satu prinsip bahwa mengikuti kebenaran adalah sebuah kewajiban. Dan bagian dari bentuk tawadhu terhadap ilmu, adalah mengikuti kebenaran sesuai dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, salah satu di antara contoh yang mengalami situasi semacam ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana beliau dikenal memiliki dua madhab, madhab jadid, madhab qadim, dan madhab al-jadid. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 222. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Sekarang coba kita baca. Imam Syafi'i di antara ulama yang cukup terkenal mengalami perubahan dalam berijtihad, sehingga muncul istilah pendapat lama atau al-qaul qadim dan pendapat baru atau al-qaul jadid. Pada tahun 184, Imam Asy-Syafi'i melanjutkan perjalanan ilmiahnya dari Yaman menuju Baghdad. Sebelumnya kami ingatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rentang masa hidup beliau antara tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Sehingga usia beliau kurang lebih 54 tahun. Pada tahun 184, berarti usia beliau kurang lebih 34. Di usia 34, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanan ilmiahnya dari Yaman menuju Baghdad. Beliau mendapatkan perhatian dari Khalifah Harun al-Rashid atas jasa Muhammad bin Hasan. Siapa Muhammad bin Hasan? Murid seniornya Abu Hanifah, dan beliau yang mewarnai fikih yang ada di Baghdad. Karena Abu Hanifah dan murid-muridnya berada di Irak, maka di antara murid senior yang mewarnai fikih yang ada di Baghdad adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian di Baghdad, Imam Syafi'i rahimahullah banyak berguru kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau dianggap sebagai guru kedua setelah Imam Malik. Dan kelebihan Muhammad bin Hasan, karena beliau berasal dari madrasahnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak ketemu Abu Hanifah. Namun Imam Syafi'i ketemu murid seniornya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan. Karena beliau, Muhammad bin Hasan ini berasal dari madrasahnya Abu Hanifah, maka Muhammad bin Hasan sangat unggul dalam masalah bidang usul fikih, unggul dalam masalah bidang qiyas. Dan Imam Syafi'i banyak belajar dari Muhammad bin Hasan dan dianggap sebagai guru kedua setelah Imam Malik. Kalau Imam Malik kita ketahui beliau adalah unggul dalam bidang hadis. Saya katakan unggul bukan berarti ilmu yang lain tidak tahu. Namun lebih dominan, lebih cenderung paham dalam bidang A, ya unggul dalam bidang A.
Selain itu beliau juga berguru kepada beberapa ulama senior seperti Imam Waqi', Ibnul Jarrah, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, kemudian Ismail Al-Basri atau yang sering disebut dengan Ibnu Ulayyah, dan beberapa ulama yang lainnya. Selanjutnya kita bisa lihat kurang lebih 5 tahun Imam Syafi'i berada di Baghdad. Dari 184 Hijriah, pada tahun 189 Hijriah, Imam Syafi'i keluar dari Baghdad menuju Mekah sepeninggal gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sepeninggal Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Dan salah satu di antara catatan sejarah kenapa Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad pada tahun ini 189 adalah karena pengaruh Mu'tazilah yang demikian dominan mewarnai suasana kerajaan Abbasiyah ketika itu, Bani Abbasiyah. Terutama Mu'tazilah ini diadopsi oleh Al-Ma'mun, dan bahkan dia memerintahkan kepada masyarakat untuk sama-sama mengikuti Mu'tazilah. Dan sepeninggal gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang kurang lebih 5 tahun Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan, beliau meninggalkan kota Baghdad dan beliau menuju Mekah, lalu beliau tinggal dan mengajar di Mekah. Berarti beliau mengajar di Mekah di usia 39 tahun. Selama kurang lebih 6 tahun. Pada tahun 195 Hijriah, beliau kembali lagi ke Baghdad. Disinilah beliau mengajar dan menulis beberapa buku seperti Al-Hujjah, buku fikih, kemudian Ar-Risalah, buku usul fikih. Keterangan Imam Syafi'i selama di Baghdad inilah yang dikenal dengan Al-Madhab Al-Qadim. Al-Madhab Al-Qadim. Ar-Risalah ditulis Imam Syafi'i, sebagiannya ada di kota Baghdad. Dan salah satu murid senior beliau selama di Baghdad adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Al-Karabisi, dan Az-Za'farani. Dari sinilah kemudian melalui murid-murid beliau ini, mazhabnya Imam Syafi'i selama beliau di Baghdad, fatwa-fatwanya termasuk karyanya menjadi bertahan dan dilestarikan, disampaikan kepada generasi setelahnya. Kemudian beliau hanya tinggal di Baghdad kurang lebih 4 tahun. Pada tahun 199 Hijriah, Imam Syafi'i meninggalkan Baghdad untuk menuju Mesir. Dan di sini yang tadi kita sampaikan ya, salah satu penyebabnya adalah tersebarnya paham Mu'tazilah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Berarti bukan di tahun 189, tapi di tahun 199. Kemudian di Mesir beliau banyak mendapatkan pengaruh dari hadis dan fikih Imam Laits bin Sa'ad. Beliau banyak memberikan pengaruh dari hadis-hadis yang tersebar di Mesir dan fikih yang tersebar di Mesir, yang itu merupakan pendidikan yang dibangun oleh Al-Laits bin Sa'ad. Kita kenal beliau termasuk di antara ulama kibar. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, Al-Laits afqahu min Malik. Laits itu lebih faqih dibandingkan Malik, lebih berilmu dibandingkan Malik. Ghaira anna tilmidahu, hanya saja murid-muridnya Laits bin Sa'ad tidak mempertahankan mazhabnya Laits bin Sa'ad. Tidak mempertahankan pendapatnya Laits, tidak menyebarkan pendapatnya Laits bin Sa'ad. Sehingga pendapatnya Laits tidak sekuat pendapatnya Imam Malik. Beliau juga banyak mengajar dan meralat beberapa keterangannya yang beliau sampaikan ketika di Baghdad. Di antara karya beliau adalah kitab Al-Um, kemudian Ar-Risalah Al-Jadidah, kitab Risalah versi baru. Karya beliau inilah yang menjadi representasi Al-Madhab Al-Jadid, pendapat baru Imam Syafi'i.
Beberapa murid senior beliau selama di Mesir ada Al-Muzani, Al-Buwaiti, kemudian Rabi' bin Sulaiman, dan beberapa murid beliau yang lainnya. Dan kita tahu seperti Al-Muzani, ini termasuk di antara ulama kibar di kalangan mazhab Syafi'iyah yang banyak menyebarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Rabi' bin Sulaiman. Walhamdulillah. Jadi kita tahu gambarannya kenapa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengalami perubahan mazhab, berubah pendapat. Salah satu di antara penyebabnya adalah adanya hadis yang baru, ilmu yang baru, pengetahuan yang baru yang beliau dapatkan ketika beliau melakukan perjalanan dan selama beliau berada di Mesir. Lalu kemudian dikoreksi dalam karya-karya beliau dan jadilah karya yang mewakili pendapat baru Imam Syafi'i. Taib. Selain karya di atas, pendapat baru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga bisa dijumpai dari karya murid-murid beliau yang merangkum pendapat beliau. Seperti Mukhtasar Al-Buwaiti, Mukhtasar Al-Muzani, dan Mukhtasar Al-Muzani. Dan itu adalah buku fikih yang ditulis oleh muridnya Imam Syafi'i, tapi berdasarkan keterangan dan fatwa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i dan para ulama kaum muslimin. Amin. Tayyib. Nah, berkaitan dengan mazhab Al-Qadim dan Al-Jadid. Al-Madhab Al-Qadim dan Madhab Al-Jadid. Di sini saya kasih. Dan Madhab Al-Jadid. Yang jadi pertanyaan begini. Apakah kemudian keberadaan Madhab Al-Jadid menyebabkan semua Madhab Al-Qadim jadi batal? Artinya, sudah ada Madhab Al-Jadid, maka Al-Qadim tidak berlaku. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Sehingga pendapat lama tetap disebutkan oleh para ulama. Generasi setelahnya tetap disebutkan dan dipertahankan oleh para ulama generasi setelahnya. Sehingga Imam Syafi'i meskipun beliau sudah memiliki madhab al-jadid, namun para ulama generasi setelahnya tetap menyebutkan ini pendapat Imam Syafi'i yang lama. Ini pendapat Imam Syafi'i menurut qaul qadim, menurut qaul jadid, menurut pendapat yang lama, menurut pendapat yang baru. Dan itu ma'ruf dalam buku-buku fikih Syafi'iyah maupun buku-buku fikih muqarin, fikih perbandingan madhab. Sehingga para ulama biasa tetap menyebutkan al-madhab al-qadim meskipun sudah ada madhab al-jadid. Baik. Karena mereka punya kaidah al-ijtihad la yanqudu al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad A tidak membatalkan ijtihad B. Ijtihad A tidak batal gara-gara keberadaan ijtihad B. Sehingga ijtihad semuanya dihargai. Ijtihad A tidak batal karena ada ijtihad B. Sehingga keberadaan mazhab lama dan mazhab baru itu adalah ibarat ijtihad A dan ijtihad B. Dua-duanya hasil ijtihad. Dua-duanya hasil ijtihad. Hanya saja bedanya ini bersumber dari satu orang. Dan tetap berlaku kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Ijtihad yang baru tidak membatalkan ijtihad yang lama. Ijtihad A tidak batal karena ada ijtihad B.
Sehingga kalau ada ulama satu, beliau berijtihad. Sudah? Dari ijtihadnya ulama satu ini menghasilkan pendapat A. Lalu ada ulama dua. Beliau juga berijtihad. Dari hasil ijtihad ini menghasilkan pendapat B. Begini. Ada ulama tiga dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah pendapat A dan pendapat B, apakah bisa saling membatalkan? Jawabannya tidak. Kita bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Namun, adanya pendapat B tidak membatalkan pendapat A. Pendapat A tidak berlaku karena sudah ada pendapat B. Nanti pendapat A juga punya klaim yang sama. Pendapat B tidak berlaku karena sudah ada pendapat A. Kalau seperti ini yang terjadi, jika seperti ini yang terjadi, maka jadinya ijtihad seorang ulama membatalkan ijtihad ulama yang lain. Dan itu tidak bisa demikian. Sebab yang namanya ijtihad seseorang tidak membatalkan ijtihad orang lain. Allahumma illa, kecuali dalam kondisi pemilihan pendapat. Memilih pendapat itu bukan berarti menganulir pendapat yang lain ya. Tapi kita tidak mengikuti pendapat yang lain. Maka bedakan antara menganulir pendapat. Kalau menganulir pendapat ini tidak bisa. Karena pendapat A tidak lebih istimewa dibandingkan pendapat B. Namun kalau tidak mengikuti pendapat, sah-sah saja. Kalau tidak mengikuti pendapat, sah-sah saja. Sudah? Karena itu dalam sebuah wilayah misalnya, di sini ada madhab A. Di wilayah ini Pak, ada madhab A. Baik. Boleh nggak madhab B masuk? Boleh nggak madhab B masuk? Sah-sah saja. Kenapa dilarang? Karena manusia ketika beragama, dia berhak untuk mengikuti apa yang menurut keyakinannya itu benar. Selama masih dalam rentang wilayah Ahlussunnah. Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau datang ke Mesir, beliau membawa sesuatu yang baru, yang itu tidak dimiliki oleh mazhab Malikiyah yang tersebar di Mesir ketika itu. Sebab Mesir sebelumnya sudah tersebar mazhab Malikiyah sebelum Imam Syafi'i berdakwah di sana. Bahkan seperti yang pernah kita sampaikan ya, bahwa saat Imam Syafi'i rahimahullah masuk Mesir dan mengajarkan pendapat beliau di Mesir, mengajarkan fikih di Mesir, dan sekaligus mengkritik beberapa pendapat ulama Malikiyah, maka ada sebagian orang yang mengikuti Imam Syafi'i di belakang dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Imam Syafi'i telah memecah belah umat dan seterusnya, membawa sesuatu yang baru. Kami dulu bersatu dalam satu pendapat, yaitu Malikiyah, sekarang jadi beda-beda. Berarti Imam Syafi'i datang dengan membawa mazhab yang baru, dan akhirnya mazhab Syafi'i kan tersebar di Mesir sampai sekarang. Sehingga di Mesir ada dua mazhab yang unggul, Malikiyah dan Syafi'iyah. Baik. Karena itu menganulir pendapat ini bukan hak kita, tapi tidak mengikuti pendapat ya silahkan. Sehingga adanya ijtihad ulama satu dan ijtihad ulama dua, lalu menghasilkan pendapat yang berbeda. Saya mau mengikuti yang A, tidak mengikuti yang B. Silahkan, itu hak Anda. Karena ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Baik, semoga bisa dipahami ya. Karena itulah ijtihad Imam Syafi'i ketika di Baghdad tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Tetap ada dan sering disebut oleh para ulama. Dan tidak jaminan bahwa pendapat jadid lebih kuat dibandingkan pendapat qadim. Kalau kita sebut ini adalah pendapat baru, betul. Tapi tidak jaminan
pendapat yang lama lebih mendekati kebenaran, pendapat yang baru lebih mendekati kebenaran daripada pendapat lama. Adanya perbedaan pendapat dan perbedaan sudut pandang, perbedaan ijtihad. Baik, semoga bisa dipahami. Sehingga terkadang para ulama masih menyebutkan pendapat lama Imam Syafi'i, padahal beliau sudah punya pendapat yang baru. Wallahu alam, meskipun ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Syafi'i sudah tidak memberlakukan pendapat lama setelah beliau menyampaikan sesuatu yang baru. Tapi itu berasal dari pribadi orang yang berijtihad. Meskipun para pengikutnya, mereka ketika mengikuti pendapat yang lama atau mengikuti pendapat yang baru, selama tidak menganulir, diperbolehkan karena masing-masing orang punya hak untuk mengikuti mazhab mana yang sekiranya lebih mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang ijtihad jama'i, dan kita lihat ya bagaimana pengaruh besar dari ijtihad jama'i dan termasuk keberadaan lembaga-lembaga fikih internasional yang itu merupakan representasi dari ijtihad jama'i. Seperti ada Majma' Fikih Islami, kemudian baik yang di bawah OKI maupun di bawah Rabithah, ada Lajnah Daimah, ada Hay'ah Syar'iyyah, ada Qutta'ul Ifta, dan seterusnya, termasuk Al-Bukhuth Al-Islami yang ada di Mesir, dan aneka lembaga-lembaga fikih internasional yang lainnya. Kemudian kalau di Indonesia, alhamdulillah ada MUI misalnya, kemudian ada lembaga fatwa, Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan itu salah satu di antara contoh ijtihad jama'i. Mereka berkumpul lalu membahas satu masalah tertentu, menyampaikan presentasi, mendengarkan masukan dan saran, lalu barulah terbit ya, barulah bisa diterbitkan fatwa resmi dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Itu nanti insya Allah akan kita pelajari di poin yang ke-9, yaitu tentang ijtihad jama'i. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.